pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Dampak Media Sosial bagi Kesehatan Mental Remaja. Teman-teman sekalian, sebagai remaja di era digital seperti ini, kita semua pasti sudah akrab ya dengan media sosial, terutama TikTok, Instagram, Twitter, bahkan WhatsApp. Pasti kita semua menggunakannya untuk kegiatan kita sehari-hari. Media sosial ini sudah bukan lagi ya untuk tempat sekedar berbagi momen, tapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua terkait pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap kesehatan mental kita sebagai remaja. Media sosial sebenarnya memiliki banyak manfaat ya, nggak cuma buat galau aja. Media sosial, kita bisa menggunakan media sosial untuk mempelajari hal-hal baru. Kita bisa mengekspresikan diri, kita juga bisa terhubung dengan teman yang jauh. Bahkan kita bisa mengembangkan bakat yang kita punya. Banyak juga konten-konten edukasi yang dapat membuka wawasan kita, yang bisa membuat kita mempelajari hal-hal yang tidak kita dapatkan dalam sekolah atau materi sekolah atau perkuliahan. Kita bisa mempelajarinya melalui media sosial. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga dapat memberikan dampak yang cukup serius bagi kesehatan mental. Misalnya, karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sempurna di media sosial. Foto yang ideal sering membuat kita merasa nggak cukup baik gitu. Kita jadi insecure. Hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri kita. Kita bisa stres, kita bisa muncul perasaan cemasnya. Dan gak cuma itu aja, media sosial juga bisa menjadi tempat munculnya cyberbullying loh. Kenapa? Karena di media sosial komentar negatif, hinaan atau candaan yang merendahkan dapat mempengaruhi perasaan dan cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Kita mungkin gak selalu menyadarinya, tapi perlahan-lahan hal tersebut bisa mempengaruhi mental dan suasana hati kita. Kalau kalian ngerasa tiba-tiba gak mood, tiba-tiba bete, tiba-tiba kesel sendiri, itu salah satu contoh bahwa media sosial bisa mempengaruhi perasaan dan cara pandang terhadap diri kita sendiri. Nah, karena itu, setelah mendengarkan pidato yang saya sampaikan ini, saya berharap teman-teman semua lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kita perlu belajar mengontrol waktu penggunaan, memilih konten yang positif, dan kita nggak boleh nih terpengaruh sama standar kecantikan atau kesuksesan yang nggak realistis yang kita lihat di media sosial. Dan yang paling penting, kita harus selalu ingat kalau kesehatan mental jauh lebih baik daripada tampilan yang ada di layar ponsel. Yang kalian scroll aja itu tuh mental kita lebih baik daripada kalian nge-scroll media sosial. Kalau suatu saat teman-teman udah ngerasa capek, cemas, atau tertekan karena media sosial, kalian nggak boleh ragu untuk beristirahat sejenak. Kalian bisa membatasi waktu penggunaan media sosial atau bermain media sosial. Kita bisa mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang nyata. Kita bisa bercerita dengan orang tua atau orang yang dipercaya mengenai apa yang kita rasakan setelah kita bermain media sosial. Ingat ya, kita nggak harus selalu jadi yang sempurna. Yang terpenting kita merasa nyaman dan damai dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya diri, kita harus enjoy, dan kita harus yakin kalau diri kita ini sempurna. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menjadi generasi yang cerdas dan sehat. Media sosial adalah alat, bukan penentu nilai dari diri kita, dan diri kita sendiri yang mengendalikan media sosial, bukan sebaliknya. Sekian pidato yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.